mereka mengenal aku satu-satunya Tuhan. Dalilnya mana? Itu kamu itu dalam ayat yang kami biasa baca Natal itu sudah jelas. Mana kawan? Mana? Saya pingin baca. Yang mana? Yang mana? Yang baca dalam kitab Yesaya itu. Baca. Itu kitabnya Yahudi, Cak Kangkung. Itu nubuatan tentang Nubuatan pula. Yesaya tak ada kemudian pernah membahas Yesus. Jangan pandai-pandaian gunakan kitabnya orang untuk melegalkan agama Anda yang tidak berdasar terhadap ajaran Nabi, kawan. Tolong tunjuk satu dalil. Tunjuk satu dalil. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tunjuk. Silakan. Bukan dari Arab. Itu sudah jelas dalam kitab Yesaya itu. Dia Bapa yang kekal, dia penasihat yang ajaib, Allah yang pertama, Bapa yang kekal. Itu kasihan. Itu kitab Yesaya itu kitabnya siapa, Bang? Itu nubuatan tentang Yesus. Ya, saya tidak tanya itu. Saya tanya, itu kitabnya siapa? Sejak dahulu kala. Itu kitab Yesaya itu kitabnya siapa, Bang? Itu memang Yahudi, itu nubuatan tentang Yesus. Nah, sekarang Kristen menggunakan dalil-dalil di Yesaya itu haknya apa? Itu bicara tentang Yesus. Itu menurut Kristen, tapi menurut yang punya kitab bukan. Mana yang harus kami percaya? Yahudi atau Kristen? Itu bodohnya. Yahudi yang punya kitab, Kristen cuma maling terjemahan. Kristen mengatakan itu untuk Yesus, kemudian orang Yahudi mengatakan itu untuk Hizkia. Yang mana yang harus kami percaya? Kristen yang pencuri kitab atau Yahudi yang punya kitab? Mana yang harus kami percaya? Itu bodohnya kamu semua. Kok jadi saya yang bodoh, Cak Kangkung? Hah? Saya kan bertanya samamu ini. Yesaya itu kitabnya Yahudi. Yahudi tidak mengatakan itu untuk Yesus. Yesaya itu bukan kitabnya Kristen. Kristen mengatakan itu untuk Yesus. Yang mana yang harus saya percaya, Cak Kongku? Makanya jangan percaya, ikut saja di palsu. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu. Kami harus, kamu mengatakan sabar dulu. Anda menolak Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad di luar garis. Nah, sekarang kami mau kemana ini? Ke Kristen atau ke Yahudi? Karena hanya dua. Tidak ada akhlak yang benar saya mau terima. Enggak, sekarang ini saya mau kemana ini? Saya mau ke Kristen. Apa dasarnya saya mau ke Kristen? Karena Kristen mengajarkan menyembah Yesus. Sedangkan dalilnya Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Bagindamu. Itu sudah di luar garis, Cak Kangkung. Masuk neraka dulu. Itu sudah di luar garis, Cak Kangkung. Sekarang ini antara Kristen dan Yahudi, kemana kami harus berpijak? Dialog antar agama. Katanya dialog diskusi antara lintas agama. Oh, kenapa kamu tidak mau terima? Saya singgung tentang keimananmu. Apa, Suma? Jelaskan, Bang. Silakan. Itu tadi jelaskan. Saya mau masuk Islam ngapain? Masuk neraka dulu, baru masih doakan nabimu. Ngapain supaya? Terkait masuk neraka ya. Terkait masuk neraka. Pelan-pelan kita. Terkait masuk neraka ya, kawan ya. Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Gimana itu? Gimana itu, Bang? Saya ketawa dengan kamu baca ayat itu. Silakan Anda baca, Anda baca pelan-pelan, resapi pelan-pelan. Silakan. Itu supaya kamu dapat kesimpulannya, apa pengertian dari ayat itu dalam konteks. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Markus 9:49, baca pelan-pelan. Silakan, Bang. Silakan. Tunggu, saya lihat dulu. Oh, baru mau dilihat. Oh, kirain tadi lebih paham dari saya. Ternyata baru mau dilihat.
artinya baru mau dibaca. Dengan kata lain dia nggak tahu. Kan sudah kubilang tadi, kalian itu hanya terlanjur Kristen, terlanjur cinta kepada ajaran yang berasal dari Barat itu. Ya, Kalian tidak ngerti isinya. Silakan. dari Barat bagaimana? Kamu baca Ya. ayat itu saja kamu tidak mengerti. Iya, dari Barat lah Kristen itu. Emang dari mana Kristen ini? Wah, Silakan, silakan. ayat itu. Silakan Anda baca. Silakan. Mana? Markus pasal 9 9 ayat 4 berapa tadi? 49, nomor 49. Jangan tipu-tipu pakai ayat, enggak bagus. Nomor. Jangan tipu-tipu pakai ayat ini. Kitabnya kami ya kami punya hak. Masa kamu yang Enggak, larang? maksud saya jangan kau pakai istilah Al-Quran ayat-ayat. Ngapain kau bawa-bawa Al-Quran? Kamu nggak beriman kepada Al-Quran, tapi istilahnya kau ambil, kan enggak lucu. Ya. Nomor aja, nomor. Markus 9, nomor 49. Nah, baca. Ini kalau baca dari ayat 42 ini. Ya, silakan Anda baca dari 42. Silakan baca dari 410, 420, 40, 40, 40, 50. Silakan Anda baca. Baca, habiskan itu. Baca, silakan. Nah, Baca. Ayo. Saya udah bilang, lembutkan hatimu. Jangan ego karena kamu hanya modal ayat berapa? doktrin, dogma. Kamu masuk bertanya lagi ayat berapa? Ku bilang jangan pakai ayat. Itu Al-Quran. Kalau ayat itu Al-Quran. Pakai nomor. Ya kasihan Suma. Kamu mau larang kitabnya kami. Wah, orang Tidak mau ada baca. kata. Ada nggak kata ayat di situ? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Mana coba tunjukkan. Mana kata ayatnya? Nggak perlu. Nah, itulah kamu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Nah, jadi nggak usah Dalam bawa hatimu itu ada penyakit. penyakit bagaimana? Kamu yang Lah, penyakit. tadi kan saya berkata jangan pakai ayat karena itu Al-Quran. Kamu kan nggak beriman kepada Quran. Ngapain ku pakai istilah Al-Quran? Bodoh ini. Kamu benci, tapi kamu pakai istilahnya. Nggak usah kawan, nggak usah. Murnikan imanmu sebagai seorang Kristen penyembah manusia yang keluar dari kubur. Murnikan itu. Jangan kau campur adukkan dengan agama Islam. Itu Percaya menyatakan dirilah terhadap agamamu penyembah makhluk yang keluar dari kubur. nabimu mana? Ada bangkit? Kenapa larinya ke nabiku? Kamu lari ke. Kenapa larinya ke nabiku? Tadi berbicara mengenai ayat. Kenapa kamu lari ke situ? Bilang. Ya, saya mengatakan kepada saudara, ayat itu adalah bagian daripada kisi pengajaran Islam Al-Quranul Karim. Sedangkan di kitabmu itu tak ada. Contoh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nabimu mana? Dalilnya jelas. Wa min ayatihi Nabimu mana? an khalaqalakum. Jelas di Al-Quran itu. Jadi kata ayat itu adanya di Al-Quran. Jangan kau pakai cak kangkung. Ya terserah gimana ceritanya. Dari tadi kau hina Rasulullah, nabimu didoakan, nabimu dikubur, tapi ajarannya kau pakai. Itu namanya munafri. Hina-hina kitab. Udah kau baca dalilmu tuh. Markus 9. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Yang ke tadi Baca. tadi. Kamu bilang ayat berapa tadi? La haula wala quwata illa billah. Inilah kamu, kan sudah kubilang Kristen itu hanya karena terlanjur Kristen, didoktrin, dibodohi sampai mereka menjadi Kristen tapi mereka tidak ngerti Bible-nya sendiri. Semua. Ngapain kau tanya lagi? Di mana itu tertulis? Itu mencerminkan kamu itu nggak paham Bible, cak kangkung. Nah, untuk kamu semua ini. Ayat 49.
Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendak kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Nah, itu sudah jelas. Ya, mau kau coba digarami dengan api, mau? Oh, kenapa kamu cuma potong di situ? Oh, tidak bisa. Kalau kamu baca dari mana? Kamu baca dari mana? Kamu maunya baca dari mana? Dari pertama ini. Oke, dari pertama. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, Iya. lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke lautan api. Dan jika tanganmu menyesatkan, engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada kemudian dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Berarti ini berbicara mengenai apa? Neraka atau apa ini? Ini bicara tentang ajaran orang yang menyesatkan. Mulai Orang mabuk. yang menyesatkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jikalau kakimu menyesatkan, engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan, engkau cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Tuhan dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam api neraka, di mana ulat dan bangkai tidak mati dan tidak akan padam apinya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Terus baca terus. Garam memang baik, beda dengan garam tuyul. Ini berbicara dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Itu berbicara garam. Saudara, itu berbicara garam, bukan berbicara api. Api beda dengan garam. Aduh, itu bicara tentang ajaran. Itu bahasa. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ya Allah. Ajaran sesat. Allah. Karena setiap orang akan digarami. Oke. Anda mengatakan itu ajaran. Oke, baik. Lihat dia punya konteks perikop. Perikop itu kan bicara penyesatan. Saya sudah bacakan perikopnya. Oke, sekarang begini. Kalau orang dibaptis dengan air, direndam pakai apa orang itu? Air atau apa? Mau apa lagi kamu semua? Enggak, saya tanya dulu samamu. Kalau orang dibaptis dengan air, dia dicelup di air, betul? Iya. Kalau dia dibaptis dengan api? Nah, baptis dengan api, nah itu kan bahasa alegoris. Alamak, kalau sudah kayak begitu mulai itu kan alegori, itu kan majas. Itulah pandaian kamu. Makanya Al-Quran mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Orang-orang kafir laknatullah itu selalu saja ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal mereka sendiri telah menipu diri mereka. Kalau orang dibaptis dengan air, diapain? Dicelup dengan air. Iya paman. Kalau dibaptis dengan api, itu alegoris. Inilah hebatnya penipu ulung ini. Dengan api, itulah gambarkan bahwa kita akan melewati tantangan, ujian, api. Mulai. Terus kalau dibaptis dengan air, kenapa enggak? Kenapa bukan alegori kalau air? Kenapa? Gimana? Kenapa kalau air tidak kemudian alegori saja? Kenapa? Kenapa bukan majas permandingan atau apakah itu yang kau bisa katakan? Kenapa kalau air betul-betul itu dibaptis pakai ketuban kuda? Kenapa? Baptisan itu air itu membersihkan dosa-dosa kita. Mulai ngaco. Yesus akan datang dan Yesus akan membaptis Kristen dengan api. Kamu bahas Al-Qur'anmu, jangan Alkitabnya. Bagaimana mungkin kemudian, saudara, saya menggunakan Al-Quranul Karim. Al-Quran dengan saya seia sekata. Berbeda dengan kamu. Al-Quranmu, kitabmu mengatakan A, kau imani B. Kau mengatakan kau itu ahli surga, kitabmu mengatakan kau ahli neraka.
Kan lucu. Yesus mengatakan, kitabmu mengatakan Yesus utusan, kamu mengatakan Yesus itu Tuhan. Kan lucu. Al-Quran bilang Saya Allah dengan Al-Quranku tidak bertentangan. ada. Sedangkan kamu dengan kitabmu bertentangan. Saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan. Sedangkan kamu dengan Yesus bertentangan. Begitu Cak Kangkung. Itu Suman. Jadi kalau Ada nggak pasien yang lebih berotot bibirnya dari ini? arti menggambarkan Nggak ada bahwa ilmu ini, nggak ada ilmu. iblis itu Bagusnya Anda ke gereja seperti biasa, buka pintu kalau pagi hari, intip pendeta pada saat dia sebelum cebok tangkap, plup, cuma tusuk, segitu. Pak, habis itu cium. Udah, Nabi Anda istirahat dulu, Anda istirahat, Anda istirahat. satu. Anda istirahat dulu. Anda istirahat dulu, ya. Tenangkan diri Anda. Kalau Anda masih bisa sehat-sehat, minum vitamin. Nanti saya kasih resep. Kombantrin 6 kali sehari, Kalpanax 3 tetes 1 kali minum, campur air hangat. Oke? Minum 4 kali sampai 4 hari sampai 6 hari ke depan. Habis itu datang sini lagi. Dah. Silakan. Ada lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman, selamat siang. Siang. Iya. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Boleh bertanya? Nih, Cek, ini cek. pasien berikutnya nih. Cek. Iya. Lanjut Iman. Iya, sebentar. Selamat siang, Boleh Mikael. bertanya nggak si Gurunda ini? Mikael, selamat siang. Iya, silakan kawan. Nah, kau sertifikatmu dapat Gurunda dari mana? Kalau Paulus ada nggak? Kita Dia sebagai belajar dulu, tentang jangan ada tantrum sebagai rasul. dong. Dia sertifikatnya dari mana kok dia jadi rasul? Jangan tantrum dulu. Iman, kita bahas tentang agama aja, Iman. Jangan bahas-bahas yang lainnya. Gini, Saya umat Bang Islam. Suma, saya seorang Umat Islam. Wajar. Nah, sekarang Paulus Islam, itu rasul. gini loh. Ada nggak legalitasnya dia sebagai rasul dari Yesus? Ada nggak? menggurundakan si Juma goblok ini. Dari mana legalitasnya? Dari mana? Jadi kalau ada tidak Aduh, kalau nggak jawab. ada boleh. Model congor kau Juma. Ada syaratnya gitu di Kok dalam model Bible. congor kau, saya Nggak, tanya aku tanya sekali dulu. lagi. Kalau nggak model congor, Siapa yang mensyaratkan Ngapain kau untuk buka? menjadi seorang guru harus ada sertifikat? model congor lu? Ayo, Ini yang siapa dinamakan yang Islam mensyaratkan? Inilah ini yang dinamakan Saifuddin Islam goblok. Ibrahim langsung dilantik jadi pendeta. Pernah dia sekolah teologi? Nggak pernah. Harusnya Bang Suma itu gereja lantik sebagai sang maha gurunya pendeta. Ah, itu baru betul. Pendetamu baris, dia tak ajarin Bible. Kan gitu ya. Saudara, silakan. Iya. Selamat siang, Michael. Michael, buka mute-nya. Selamat siang, Martua. Martua. Selamat. Selamat Hari Raya. Silakan Bang Dewa kalau ada yang mau ditambahin, Bang Dewa. Ya OTM-nya nggak ada tuh. Kabur. Coba kalau misalkan ada yang mau naik ke atas ya, kalau mau bertanya mengenai soal Islam, bertanyalah yang penting. Jangan yang penting bertanya. Ketika yang namanya Bang Juma itu bertanya kepada pihak Kristen, coba dipikir dulu. Setelah dipikir baru dijawab. Jangan dijawab dulu, dipikir belakangan. Oten ini kan ajarannya terbalik, serba terbalik apa-apa juga. Ya, silakan naik ke atas. Diskusi, mau bertanya, mau diskusi, mau debat, bebas. Mau adu panco, oke. Silakan. Iya, Yang Kristen typing apa ini banyak banget yang minta nggak tahu yang Kristen yang mana Iya, ini. tolong yang minta permintaan naik, tolong di typing di bawah siapa Kristen gitu, aku mau naik gitu, aku Kristen gitu ya. Maaf ya, yang Muslim ya, maaf ya. Melan.
Selamat siang Melan. Ya, Siang Melan. Melan. Tuh, naik diem. Mama masuk namanya di sini, sabar dulu ya. Oh, Melan. Melan. Ya iya. Selamat siang. Waduh, ini mah enggak ini Bang Dewa atau Ya kita kedengaran. Bang Zuma mau enggak ini melayani? Apa bang? Siapa bang? Ini Jagal. Jagal ini Bang Jagal. Dewa. Mau enggak Bang Dewa? Buang aja, buang. Atau Bang Zuma? Buang aja, buang. Enggak usah ya. Nggak usah lah, buang aja. Siapa rupanya? Buanglah sampah sama tempatnya. Si Jagal, bang. Jagal. Katanya dia mau nanya katanya ke Bang Juma, makanya saya taikan. Tidak, emang bambu naik ke atas kan tidak naik. Kedengeran suaranya Mbak Melan, kedengeran ke sini. Ya, silakan Mbak Melan. Dari Islam atau dari Kristen? Aduh, ngiler. Mohon maaf ngiler, Bang. Turunkan aja lah, turunkan lah. Iya, turunkan. Kita cari lagi yang lain. Ini nih Kristen nih. Ini Dewa. Ya silakan yang Kristen ketik di Makanya bawah dia ya. kabur lah Mau naik gitu. gitu. Silakan yang Kristen ketik di bawah. Naik itu. Ini ada 79 orang yang minta naik. Nggak tahu yang Kristen yang mana. Bingung juga emang. Coba dinaikin aja satu-satu, nanti kita tanya. Iya, ini aku Terus naik. mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Kalau ada, kasih waktu dia 1 menit, kalau nggak 2 Ini menit. Silakan. ini siapa ini? Nickname-nya nggak jelas. Satu-satu. Selamat siang. Satu-satu. Elvida, selamat siang. Assalamualaikum. Sorry ya, anak saya Muslim. Oh, Kepencet ya. Muslim. Oh iya. Turunkan aja, Bun. Ya barangkali ada yang mau disampaikan Ya. dulu sama Bang Zuma, apa kita atau Bang Dewa, silakan. Silakan. Oh, ada yang mau Putra, ya? silakan. Saya nyimak aja di bawah. Oh iya. Oh iya. Bentar, Putra mana Putra? Enggak, Bun. Putra. Oh, yang namanya. Ish. Putra nggak minta naik deh. Pencet ya. Bun, turunin aja, Bun. Saya di bawah aja. Oh, ini yang minta turun. Iya. Ah, Ya. nggak bisa turun. Hengki Ternando, selamat Ya, siang. saya Islam Mbak, turun Mbak. Iya. Selamat siang Jakob. Jakob. Siang. Jakob. Ya, Jakob. Bang. Ya, Islam apa Kristen, Bang? Kristen Bang. Oh, Kristen. Oke. Bang Hengki mau turun apa ini, Bang Hengki? Turun aja Bang. Oh, nggak bisa turun sendiri. Ya. Ya, silakan Bang Jakob. Turun, Bang. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Masalah. Tapi Enggak. suaranya agak gedean dikit, Bang. Oh iya. Ini saya simpel aja Bang pertanyaannya.
Apakah Yesus dan Isa itu sama? 30-40 menit. Oke, baik. Apakah Isa dan Yesus itu sama? Satu, dia sama-sama manusia. Kalau yang Anda maksud itu adalah yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan firman Tuhan kepada Bani Israel sebagai rasul untuk Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, maka saya katakan sama. Tapi kalau yang Anda maksud itu adalah yang datang keluar dari kubur, itu tidak sama. Beda. Jadi kenapa harus seperti itu? Yes, karena Kristen ini bukan pelaku sejarah. Islam juga bukan pelaku sejarah. Islam dan Kristen sama-sama pihak ketiga. Yang pihak pertama adalah Yesus, adalah oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Pihak keduanya adalah Bani Israel. Kristen, Islam tak ada di situ. Dua-duanya tak ada. Bedanya antara Islam dan Kristen dalam menyikapi kemudian oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Islam diajarkan bahwa beliau tidak dihakimi, beliau tidak digantung, tidak disalibkan. Tapi Kristen kemudian mengimani beliau itu disalibkan. Sedangkan penyaliban itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Assalamualaikum, Petah Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi ketika ada golongan dari luar Bani Israel beriman kepada penyaliban, itu sama halnya dia beriman kepada iblis. Karena kata Yesus di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan daripada orang yang dikatakan iblis bapakmu di situ? Berkeinginan membunuh Yesus. Orang yang ingin membunuh Yesus dan orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus itu adalah anak-anak iblis. Baca di dalam Yohanes 8, mulai dari Yohanes 8 nomor 43. Di situ sangat jelas dikatakan bagaimana Yesus menerangkan bahwa orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Yohanes 8, 37 sampai nomor 46 bahkan sampai 47. Kita ini golongan dari luar, Bang. Mana orangnya? Udah pergi? Kabur Gurunda, kabur. Kabur. Jadi pada kesimpulannya adalah wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah, yang orang kafir sembah adalah iblis yang durhaka. Ya, Bang Calvin, silahkan. Anda tadi udah bicara. Bang Calvin. Jadi kalau kita membahas tentang penyaliban, itu kita juga sedang membahas tentang Islam, membahas tentang Al-Quran. Jangan Anda mengatakan kok cuman membahas kekristenan. Enggak, kita juga sedang membahas tentang Islam itu. Contoh misalnya di dalam pemahaman saya mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah iblis. Arti iblis di sini adalah orang yang menentang Tuhan. Al-Quran saya menarasikan itu. Surah Al-Maidah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan ay yuqattalu aw yusallabu. Jelas itu. Hukuman bagi orang yang membenci Allah, membenci Nabi Isa adalah dibunuh atau disalib. Itu ayat suci Al-Quran saya mengatakan. Yang membenci Nabi Isa, yang membenci Allah Subhanahu wa taala, yang membenci Nabi Musa, yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya hukumannya dibunuh atau disalib. Itu Al-Quran. Nah, ini sepadan dengan Ulangan 21 nomor 22 yang dikutip oleh Paulus.
Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis. Ada tertulis, kata Paulus. Apa yang tertulis Paulus? Terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Ya, jadi di situ bukan salib ya, itu salib itu bahasa Arab. Yang tertulis itu adalah ksulon. Ksulon itu artinya kayu atau pohon. Jadi arti terjemahannya yang sesungguhnya adalah sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Bukan disalib, lebay kali pakai bahasa Quran, jangan di atas pohon aja. Nah, kemudian kita selidiki di mana tertulis. Ternyata teropong kita mengarah kepada Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apa katanya? Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab seorang yang mati tergantung karena dikutuk oleh Tuhan. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti yang mengutuk orang yang digantung di pohon ini bukanlah dosa-dosa, bukan. Tetapi yang mengutuknya adalah Tuhan. Pertanyaannya kemudian, ketika Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, bukan manusia yang lahir tanpa ayah, bukan dia yang datang mengajarkan Injil, tetapi orang lain, maka kemudian kebenaran akan hal tersebut bisa lebih meyakinkan orang-orang Kristen terhadap keraguannya kepada Al-Quran berdasarkan Galatia 3 nomor 13, rujukannya kepada Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Pertanyaannya sekarang, maukah saudara Kristen ini menggunakan akalnya untuk membahas Bible? Itu saya ulang, pertanyaannya sekarang, maukah orang Kristen ini membahas tentang keyakinannya berdasarkan akal dengan menjadikan referensi pengajarannya adalah Bible itu sendiri? Sebab Al-Quran tidak mungkin. Al-Quran sudah menolak itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Bahkan Al-Quran mengatakan apa? Wa innal ladzina ikhtalafu fi. Mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Bukti Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka berkata Yesus telah meninggal, mati. Tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Bertentangan. Bertentangan. Al-Quran menarasikan itu. Jadi selesai. Sudah final kalau Al-Quran itu. Sekarang jadi masalah itu adalah Bible. Betulkah Yesus yang kalian sembah itu adalah orang suci? Karena orang suci kata Tuhan tidak boleh dibunuh. Haram hukumnya orang suci dibunuh. Di mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tidak boleh dibunuh. Yesus itu orang suci. Anak Maria itu orang suci. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Bahkan Ibrani 3 nomor 1 mengatakan Yesus itu imam besar. Yesus itu adalah rasul. Tidak boleh dia dibunuh. Ibrani 5 nomor 7 dia adalah orang soleh. Nggak boleh dibunuh. Pengakuan dari mulutnya sendiri dia adalah seorang muslim. Tertulis di mana? Di dalam Yohanes 14 nomor 31. Bahkan Yesus mengatakan dirinya sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat haram hukumnya dibunuh. Karena dia tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada umatnya apabila ia dibunuh. Sedangkan dia adalah juru selamat. Dia harus menuntaskan kemudian ajarannya baru dibunuh. Makanya dia terangkat ke langit tidak dibunuh. Dia hanya terangkat, ditidurkan, diwakafkan, diwafatkan, lalu kemudian turun ke dunia untuk kedua kalinya juga dalam keadaan hidup. Untuk apa? Untuk menghakimi, untuk meluruskan, untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang yang mau percaya kepada dirinya. Bukan juru selamat maksudnya dibunuh di atas pohon jadi tumbal, bukan. Yesus yang adalah Yesua itu juru selamat kepada Bani Israel dengan jalan apa? Itu tadi
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Nah itu. Jadi jurus selamatnya itu begitu. Yesus datang sebagai juru selamat. Ketika ditanya, wahai guru, ya paman, bagaimana caranya supaya saya mau selamat? Supaya saya bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Di mana tertulis bang? Matius 19 nomor 16. Bagaimana caranya saya harus selamat? Bagaimana caranya saya memperoleh hidup kekal? Wahai guru, kata Yesus, jangan membunuh. Artinya apa itu jangan membunuh? Jangan kau bunuh Yesus. Lah, kami tidak membunuh Yesus, paman. Lalu kami hanya beriman kepada pembunuhannya. Sama doang. Kami tidak mencuri, bang. Bukan kami yang mencuri. Cuman kami makan hasil curian itu. Ya sama aja, Cak Kangkung. Bukan saya mencuri motor ini, Pak. Tapi ya kan saya cuman pakai. Loh, sama aja Cak Ayu. Jadi yang membunuh Yesus dan yang menerima pembunuhan itu ya sama-sama. Itulah yang Yesus terangkan di dalam Yohanes 8. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena sabdaku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Tuhan, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu. Jawab mereka kepadanya, kepada Yesus, Tuhan kami, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan hari ini adalah justru berusaha membunuh aku. Aku loh, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, wahai Bani Israel. Lalu kemudian mereka menjawab, kami tidak dilahirkan dari hasil zina. Bapa kami satu, Tuhan kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidak. Sekiranya Allah adalah Tuhanmu, kamu pasti akan mengasihi aku. Kamu pasti tidak berniat membunuhku, sebab aku keluar dan datang dari Tuhan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia, Bapa Tuhan yang telah mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Itu dikarenakan kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Tuhanmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, apabila ia berkata dia berdusta, dan ia berkata-kata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang saya tanya nih kepada saudara Kristen, kalian menyembah Yesus itu ajaran dari mana? Kalian menjadikan Paulus itu ajaran dari mana? Kalian makan babi itu ajaran dari mana? Kalian tidak bersunat itu ajaran dari mana? Sedangkan firman Tuhannya jelas, sunatkanlah hatimu, sunatkanlah kulupmu. Ibadahlah hari Sabat, janganlah engkau makan babi, jangan ada Tuhan selain aku, jangan ada ilah di hadapanku. Itu firman Tuhan. Tapi iblis membicarakan sesuatu yang tidak berdasar kepada aspek firman Tuhannya. Apa yang muncul? Minggu ke gereja nyembah orang makhluk bernama Yesus. Mana firman Tuhan perintahnya? Enggak ada. Itulah yang Yesus katakan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Si bapakmu ini adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia berkata, Hawa, Adam, makanlah buah itu. Sebab kalau engkau makan hari ini, engkau tidak akan mengalami maut. Si bapak ini, si iblis ini berbicara bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi dipercaya. Apa akibatnya? Jatuh ke dalam dosa. Sama seperti kalian. Kalian ibadah hari Minggu, kalian makan babi, kalian kemudian menyembah Yesus, tidak bersunat. Itu kalian dengar dari firman dari mana firmannya?
Dari mana firman itu datangnya? Ada firmannya? Ada? Tidak ada. Itulah yang Yesus katakan, iblislah yang kau dengarkan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Seperti itu saudara-saudara. Silakan. Ya, Inka, maaf. Inka. Enggak monitor ya? Hadir, ya. Ya silakan, itu ada tamu itu, Inka. Ada ya. Iya, silakan disabar dulu. Aku masih di kantor ya. Dan. Oke, selamat siang, Gabriel. Selamat siang. Si Malika Syukran. Selamat siang Bang Kristen Juma. ya, Bang ya? Kristen. Ya, siang Bang, siang. Siang Bang, iya. Terima kasih tadi dengar penjelasan Bang Juma panjang lebar tentang pendapat Bang Juma mengenai iman kekristenan. Tapi ada catatanku yang sedikit tadi penjelasan Bang Juma yang kuambil, yaitu tentang bahwa Yesus itu adalah Muslim, di mana Bang Juma menggunakan kerangka berpikir ayat Yohanes 14 ayat 31. Jadi Yohanes 14 ayat 31, biar kubacakan Bang Juma ya. Langsung ku ambil Alkitabku. Ya. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, ku cari juga lagi definisi Muslim. Muslim itu artinya yang berserah diri, dan sedikit penjelasannya lagi yang lebih spesifik lagi, bahwasanya Muslim itu dalam bahasa Arab berasal dari kata Islam yang berarti berserah diri atau tunduk. Seorang Muslim adalah seseorang yang telah menerima dan mengikuti ajaran Islam. Ya, seorang Muslim adalah seorang yang telah mengikuti ajaran Islam serta bersedia tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Yesus ini sudah tunduk pada ajaran Islam sementara dia hidup sebelum Islam? Silakan Bang Juma. Oke, nanti pertanyaan yang sama ya. Oke. Jadi gini saudara, Islam dikatakan kemudian dalam bahasa Ibraninya Shalom. Apakah Anda pernah mendengarkan kata ini? Kata yang digunakan Kristen untuk apa? Sapaan. Artinya apa? Shalom itu artinya apa? Salam sejahtera, itu kira-kira situ dia itu. Salam itu selamat, damai sejahtera. Islam itu damai sejahtera. Sekarang keturunan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim itu berserah diri. Am kuntum syuhada al ishadara Yaqub al maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Muslim berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada polisi? Bukan. Berserah diri kepada penjara? Bukan. Muslimun itu berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam datang berserah diri kepada perintah Tuhan, dia Muslim dalam pandangan Islam. Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Dan Tuhan yang mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 3, Yohanes 4 nomor 34. Apa kata Yesus di sana? Makananku adalah melakukan apa yang dikehendaki
oleh Tuhan yang mengutus aku dan aku menyelesaikannya. Muslim dia. Dia tidak pernah menentang firman Tuhan yang datang kepadanya. Yesus sujud, sujud. Yesus berdiri, berdiri. Yesus duduk, duduk. Yesus tidur, tidur. Yesus tidak pernah melanggar perintah Tuhan yang datang kepadanya. Beliau adalah seorang Muslim. Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa, kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Soleh dia. Dia orang Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri terhadap kehendak Tuhan. Yesus melakukan itu. Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Yesus tunduk berserah diri takluk kepada hukum Taurat. Beliau seorang Muslim yang taat. Dia bukan seorang kafir, dia bukan seorang Kristen, dia seorang Muslim. Makanya dia disebut apa? Juru selamat. Apa artinya juru selamat? Juru Islam. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah As-Saff, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jelas. Sudah diajarkan kemudian Nabi Isa akan datang setelahku seorang penolong lain, seorang penghibur lain bernama Ahmad. Nabi Muhammad. Jelas itu. Makanya kami beriman bahwa Nabi Isa itu adalah juru selamat. Juru selamat bagi Bani Israel yang menggaungkan akan datangnya seorang penolong lain bernama Nabi Muhammad. Jadi saudara, Yesus itu Muslim. Dia itu orang yang taat. Dalil-dalil pendukungnya sangat jelas. Seruan dan teriakannya pun sangat jelas. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan saat ini juga. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku, Yesus, sebagai utusan Tuhan. Umat Islam selamat gak ketika mengenal itu sebagai utusan Tuhan? Selamat. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Umat Islam beriman. Dan Yesus mengatakan apa? Yohanes 16 nomor 13-14. Apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Anda cari di Al-Quran, Anda cari di hadits, tidak akan pernah Anda temukan penistaan, penghinaan, merendahkan, memojokkan kemudian Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sebaliknya, begitu Yesus terangkat ke langit, ada ajaran yang datang kemudian sama sekali tidak memuliakan, tapi menistakan, menghinakan, merendahkan. Apa buktinya? Dia datang, dianggap sebagai Tuhan. Datang kemudian berinkarnasi, mengosongkan diri, menjadi manusia, lalu kemudian mati, ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikuburkan dan seterusnya. Dan terakhir, paling apesnya, dituhankan di depan Tuhannya sendiri. Makanya dia murka. Dalam Al-Quran dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Isa, orang yang kuciptakan tanpa ayah, yang lahir dari seorang perawan bernama Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang gelap muka ini untuk menuhankan dirimu? Kaukah yang mengajarkan mereka sampai mereka ngotot-ngototan udah 2000 tahun menuhankan dirimu? Kau yang mengajarkan dia? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka Bani Israel, sembahlah Allah
Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 20, Maria, jangan kau pegang aku, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Jelas itu, Bung. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika menerangkan, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku, aku mengajarkan mereka siang dan malam justru untuk menuhankan dirimu. Maka pada hari kemudian Anda bertemu dengan Yesus yang kemudian Anda gaungkan, Anda sembah. Apa kata Yesus? Wa iza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila kemudian hari kiamat terjadi, manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka di padang mahsyar, dan apa yang mereka lakukan, pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia selain daripada aku akan diingkari oleh mereka yang dia sembah. Buktinya di mana? Tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah. Orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, enyahlah. Orang yang memanggil aku Tuhan, enyahlah. Orang yang bermujizat pakai nama aku, enyahlah. Kalian semua pembuat kejahatan. Kau memanggil namaku siang dan malam, tetapi aku tidak mengenal kalian. Itu data, itu dalil. Al-Quran dan Bible mengatakan Nabi Isa akan mengingkari pemujaan yang kalian lakukan. Yesus pun akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan. Begitu besar kasih akan Allah akan dunia ini, sehingga Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui umatnya kemudian mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Al-Quran surah Al-Maidah. Jangan ngutip Yohanes 3 ayat 16 Juma. Itu punya kami itu. Al-Maidah ayat kemudian, dengarkan, Al-Maidah kemudian menjelaskan dengan sangat jelas seruan kemudian kepada Bani Israel ahli kitab untuk menuju kepada keselamatan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi minallah yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itu, dengan Nabi Muhammad kemudian dan kitabnya, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, litubayyina linnasi. Saya jelaskan sedikit pada saudara. Yang Anda katakan itu Yohanes 3 nomor 16 itu ucapan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yesus mengajar kepada pihak kedua. Pihak keduanya adalah Bani Israel. Kristen pihak ketiga. Tidak ada di situ Kristen pada saat Yesus mengajar. Jadi ketika Yesus berbicara kepada Bani Israel, itu bukan untuk orang Islam, itu juga bukan untuk orang Kristen, tapi itu hanya untuk Bani Israel tok. Yohanes Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada percobaan kemudian terjadi pada masa itu. Di Matius 15 itu, seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus. Yesus, ya tante, tolong bantu anak saya lagi sakit. Apa katanya? Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Apa kata Yesus kemudian? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan yang bukan Bani Israel itu? Betul Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, besar keyakinanmu bu, besar kepercayaanmu ibu, bahwa kamu memang anjing, bahwa kamu memang pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Sembuhlah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh. Berubah enggak dia menjadi domba? Enggak. Ibu itu tetap anjing, tetap dia pemakan sampah.
Gantianlah Jumaah, gantian dulu. Silakan. Udah gak capek kau ya? Enggak, insya Allah. Kalau mau mengajar kebenaran 2 tahun saya bicara non-stop pun saya kuat. Silakan. Jadi gini ya. Di sini di Yohanes 14 ayat 31 bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa, ya, Bapa kepadaku. Yesus itu melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Sementara Islam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada tertulis Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam? Silakan. Oke. Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Yesaya 6 nomor 15. Sorry. Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu cuma satu dan Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Tidak mungkin Tuhan itu ada 3 seperti yang kamu imani. Itu mustahil. Tuhan itu cuma satu. Di dalam Yesaya 5 nomor 16 jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Yesus itu bukan maha suci maha tinggi dia. Ya, jadi hakikat Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah ilah Bani Israel, ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub, dan itu juga umat Islam imani. Tadi saya sudah membacakan dalil kepada saudara. Wasabiha Ibrahim bani wa Yakub, ya bani ya innallaha, sesungguhnya Allah. Tuhannya Yahudi dalam hal ini yang berfirman kepada Nabi Ibrahim, yang mewasiatkan kepada keturunannya, itu adalah Tuhan yang sama yang kami imani. Berbeda dengan Tuhan yang kalian imani. Itu bukan Tuhannya yang diimani oleh para nabi. Itu Maksudnya anak orang gini, itu. Gini Bang Juma, maksudnya apakah Allah Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau Bapa yang dimaksud di sini adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yang disembah oleh Yesus maksudnya? Yang disembah oleh Yesus jelas kalau Yesus yang Anda maksud itu adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel, maka yang disembah itu adalah Allah. Wa Allah Subhanahu wa taala kah itu? Ingat. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jadi kalau yang datang kepada Bani Israel berkata, inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan, maka saya katakan beliau menyembah kepada Tuhan yang kami sembah, beriman dan menyembah kepada Tuhan yang sama dengan yang kami sembah. Tapi kalau berbicara mengenai sembahan yang keluar dari kubur, tentu beda. Iya. Berarti Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam ya? Kalau yang mengatakan dirinya ilah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub, saya katakan sama. Iya, tuh gini Juma. Bapak itu sama yang dikatakan Yesus itu, aku menuruti perintah Bapak. Bapak yang dimaksudkan itu adalah Bapak yang disembah oleh Yakub. Ya, kalau itu berarti sama dong. Berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan Allah Bapa. Bapak ya. Kalau yang Anda maksud itu, coba Anda teropong di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang-orang yang taat mendengarkan didikan Allah adalah seibarat orang-orang yang tekun mendengarkan didikan ayah. Sebab Tuhan mendidik anaknya seibarat ayah mendidik anak-anaknya. Jadi Bapa yang dimaksud di situ adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang seperti seorang ayah membimbing dan mendidik anaknya. Cuman kalian menganggap Bapak di situ ya seperti Bapak apa ya? Bapak Gembul. Bapak Luga. Bapak Luga. Iya. Bukan begitu maksudnya. Jadi Bapak yang dimaksud situ adalah Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12 itu yang menjelaskan itu. Kenapa dikatakan Bapak? Karena Tuhan itu seibarat ayah yang senantiasa tekun mendidik anak-anaknya. Jadi bukan ayah dalam perspektif seperti orang Kristen, Tuhan punya bapak, Tuhan punya anak, Tuhan punya istri. Bahkan ada dari Kristen mengatakan istri bapak, ibu Tuhan, sepupunya Tuhan, adik angkatnya Tuhan,
Para kali. Tantenya Tuhan, awas, adiknya Tuhan mau lewat. Ya, itu kan lawa-lawa. Tapi yang dimaksud di situ adalah pencipta langit dan bumi yang kemudian menganggap Bani Israel sebagai anak-anaknya. Anak di situ adalah hamba. Yesus dipanggil hamba, Yesus dipanggil anak. Kenapa mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Tuhan disebut anak? Karena mereka tekun mendengarkan didikan Tuhannya. Makanya disebut anak-anak Elohim. Artinya orang-orang saleh, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang intim hubungannya dengan Allah. Sama seperti di dalam Al-Quran, bahwa hamba Allah itu bisa disebut dengan orang-orang yang saleh, orang yang intim, orang yang akram, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Yesus dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 disebut apa di sana? Hamba yang suci, hamba dia itu. Al-Quran mengatakan juga yang sama, Inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Oke, waktu saya tinggal 10 menit, teman-teman sekalian. Bang Juma, ditanya balik dong Bang Juma sama dia. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhan yang dia maksud? Abraham, Ishak dan Yakub, coba itu ada Bang Juma. Soalnya keseimbangan enggak? Belum dijawab, pasti sudah ketahuan jawabannya, bukan? Ya, Yesus sendiri yang mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi Tuhannya mereka ini iblis, jangan disamakan dengan Tuhannya Yahudi. Orang yang mau membunuh Yesus dan orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus itu adalah anak-anak setan. Dalilnya ada. Udah? Udah. Oke Bang. Oke, makasih Bang ya. Coba lu jawab juga nih pertanyaan bro. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah sama dengan Tuhan yang kusembah. Dia siapa nama? Siapa? Coba namanya. Terus sih banyak Tuhan dengan Si Malika syukran. Saudara, Tuhannya Abraham pernah jadi bayi? Tuhannya Abraham itu adalah Allah. Iya, pernah jadi bayi? Belum jadi bayi. Saya katakan pernah jadi bayi, belum jadi bayi. Masya Allah. Udah. Ya, Kan pernah jadi bayi enggak Tuhannya Abraham? Tuhannya Abraham pada saat Abraham hidup dia belum pernah enggak jadi bayi. Kenapa? Udah dibilang. Setelah itu Mesias yang yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhna'una illa anfusahum. Oke, satu pertanyaan lagi cuma biar selesai. Satu lagi ya. Boleh satu pertanyaan lagi ini. Jawab dulu Bang. Dari Boleh. tahun Abraham kemudian ada sampai hari ini pernah nggak Tuhan sembahannya itu menjadi bayi? Pernah. Dia namanya Yesus. Bagus. Berarti ketika Tuhannya Abraham menjadi bayi, siapa yang menjaga alam semesta? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yang kau sembah itu adalah manusia yang dibentuk jadi daging. Itu bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Kecuali Anda ingin mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku, yaitu dibentuk menjadi daging. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Anda mengatakan Tuhannya Abraham menjadi Yesus, Yesus membantahnya. Di mana Yesus membantah itu? Yohanes 8:42. Aku datang, aku keluar dari Bapa dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Yesus yang berkehendak menjadi daging, tetapi Bapa yang menghendaki kemudian untuk menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus sebagai manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Itu Tuhan Kristus di kota Tuhan Daud. di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Ya. Kristus artinya apa? Kristus itu artinya Mesias, artinya yang diurapi. Apa yang diurapi? Kucing. Dia dengar Juma. Dia diurapi. Apa yang diurapi? Dia apa yang diurapi? Kucing atau manusia? Kan kalau kok aku ngomong kau nyambut-nyambut, tadi kau ngomong aku diam.
Saya tanya, yang diurapi di situ ayam atau kucing atau manusia? Dengarlah, jangan kayak gitu. Ya, silakan. Nah, jadi yang diurapi adalah Yesus sebagai kalau aku ngomong dia ketawa. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Oke, cuma sekarang aku tanya satu pertanyaan. Ini kan kita sudah bahas Jelasin dulu ini. Aku tanya Wa ma kamu cuma satu yashuruna aja, satu illa aja. Boleh nggak? anfusahum wa ma yashurun. Boleh nggak cuma Pada aku hari tanya ini satu telah Al-Quran? lahir bagimu juru selamat, manusia Kristus yang diurapi Tuhan, Kristus Tuhan manusia loh. yang diurapi Tuhan di kota Daud bernama Yesus. Bisa benar juga. Jadi Yesus itu manusia itu. Ah, betul. Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Dia Tuhan dan dia juga adalah manusia 100%. Oke, Allahu nanti Akbar. cuma Masya aku Allah, tanya Masya satu Allah. pertanyaan. Aku tanya satu Masya pertanyaan. Allah. Satu aja. Habis itu selesai. Ya, silakan. Cuma Ya, Paman. satu ikrar tertinggi agama Islam adalah kalau mau masuk Islam dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, ya kan? Yes, betul. Tunjukkan dulu samaku bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk Iya. di Al-Qur'an untuk mengucapkan dua kalimat syahadat agar menjadi Islam. Oke. Ayatnya di mana? Oke, baik. Yang pertama kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 158 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Allah untuk seluruh kalian. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Aku diutus oleh Allah yang Maksudnya memilih. cuma asyhadu an la ilaha illallah Sabar itu dulu. tertulis di mana? Sabar dulu. Sabar. La ilaha illa huwal hayyu. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billah wa rasulih nabiyil ummiyin alladhi yu'minu billah wa kalimatin wattabi'u la'allakum tahtadun. Jangan bingung Juma. Sorry. Saya kurang hafal dalilnya. Iya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzina lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulih nabiyil ummiyyi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah wahai nabiku Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan beriman jugalah kepada aku, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat dan kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Berimanlah kepada Allah dan beriman jugalah kepada aku. La ilaha illallah. Aku Muhammadar Rasulullah. Tugas saya sudah selesai, Bang. Anda baca Al-Quranul Karim, pelajari, kemudian terkait Di mana tertulis dua kalimat syahadat di Al-Quran? Itu tadi. Mana? Kubuka Sudah jelas Al-Araf nggak tadi. ada ini, biar ku baca Aminu Al-Araf ya. billah. Al-Araf 158. Biar ku baca Juma. Iya, silakan. Nah, Syukran aku baca. Kenzo, barakallahu fiik. Al-Araf ayat 158. Katakanlah hai Muhammad, hai manusia, Yes. sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Ya semua, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Menghidupkan dan mematikan. Berimanlah Ya. kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang Ya. ummi. Di mana aku bersaksi? Asyhadu an la Perintah itu mana? beriman, perintah Artinya beriman, jangan. Ini kan siapa yang ngarang-ngarang dua kalimat syahadat ini? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim.
kami beriman kepada Allah artinya apa itu? Beriman kepada Allah artinya kami mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Perintah ini. Beriman. Kami harus beriman kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan kami harus beriman kepada Nabi Muhammad bahwa beliau adalah utusan Allah. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke? Saya ulang, Ibrani 11 nomor 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami beriman tiada Tuhan selain Allah, dan kami beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Jelas ayatnya Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Coba bacakan bahasa Arabnya Juma. Apakah tertulis asyhadu alla ilaha illallah? Enggak begitu cara kamu pikir Al-Quran itu cuman satu ayat itu. Oke? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18 Allah Subhanahu wa taala sabar. Al-Quran menjelaskan kemudian surah Ali Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini persaksian. Umat Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sedangkan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40, Al-Fat ayat 29, Ali Imran ayat 164, kemudian Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 112. Subhanallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Jadi kamu, saudara, mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah. Al-Quran datang kemudian menyatakan tiada Tuhan selain Allah, dan menyatakan kemudian Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Oke sahabat, saya mohon izin. Kebetulan saya ada jadwal, sebenarnya udah telat ini. Saya ada janji dengan orang BRI mau jumpa di proyek hari ini jam 3. Sekarang sudah tinggal 4 menit jam 3. Kenapa mau Bang Pe, dibuang aja Bang Pe. Dibuang aja. Saya ada tugas kewajiban urusan duniawi yang harus saya selesaikan. Oke, saya tetap di sini sambil saya jalan ke proyek. Demikian sahabat-sahabat sekalian, para dewan guru dan juga teman-teman saya, abang-abang saya, adik-adik saya pamit sejenak, nanti kita jumpa lagi ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan perjuangan, tetap semangat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Sama-sama. Ya. Izin ya, saya evaluasi tadi ya. Izin ya Pak, semuanya. Jadi Oten yang tadi ini itu bertanya tapi tidak mau mendengarkan jawaban. Jadi dia bertanya, sudah ada iblis yang menghalangi dia untuk mendengarkan jawaban. Jadi setiap dia bertanya, dia tidak mau mendengarkan, dia langsung menyanggahnya gitu loh. Inilah iblis yang nyata teman-teman. Giliran ditanya balik, gak ada jawabannya. Jadi kalau mau diskusi itu Anda kan yang bertanya, ya silakan mendengarkan jawaban. Memang sakit itu kuping mendengarkan ayat suci Al-Quran. Itulah oten-oten gambarannya teman-teman. Mana lagi ada komal Anda dipersilakan bertanya? Gak ada. Oke. Jadi hormatilah orang yang menjawab.
Kalian ini memang dilahirkan di muka bumi ini untuk menjadi pengacau. Tidak ada kedamaian kalau ada Anda kalian semua ini gitu loh. Karena sudah ada kebencian di dalam hati Anda itu. Siapakah yang merasuki Anda itu sebenarnya? Iblislah menjadi bapakmu. Jadi manakala masih ada iblis dalam dirimu, nggak bisa kamu mendengarkan jawaban orang. Apalagi membaca ayat suci Al-Quran. Hormatilah itu. Kenapa kalian itu setiap ditanya Al-Quran kabur ke Alkitab? Itu dulu pertanyaanku. Bang Juma menjawab pakai Al-Quran kok, Bu. Ibu nggak ada kuping ya? Enggak, selalu bilang buka kitab, buka Alkitab. Apa hak kalian buka Alkitab kami? Apa hak kalian? Kalian kan antikristus. Anda yang antikristus. Kalian antikristus. Sebentar, Bu. Biarin. Biarin nih. Saya hajar ini perempuan ini sampai dia mencret. Kalau kami najis, buka Quran kalian najis. Kalau begitu kenapa Ibu pakai istilah Al-Quran di dalam terjemahan Bible? Kenapa pakai? Enggak ada, mana coba? Kata Allah itu dari mana ngambilnya kata Allah? Enggak penting bagi kami, yang penting bagi kami. Dasar orang kalau mensurasi itu lewat bawah, kau mensurasi lewat hidung. Allahmu yang disuruh. Ini lagi dasar masa disuruh semua si Allah. Ya terus kamu ambil dari mana itu kata itu? Lagi rumahnya bertetangga dengan rumah Allahmu, dilempar-lempar dengan batu, kan lucu. Daripada kau bertetangga sama babi, kau sembah babi gimana? Penyembah batu kalian, penyembah batu, jilat-jilat batu. Kau yang jilat batunya Yesus, bro. Ibu-ibu, bisa nggak sih Kristen ini bersahabat di Republik ini gitu loh? Yesus itu juga batu loh, ada batunya loh Yesus itu, Bu. Yesus itu Tuhan, Bu. Yesus punya batu. Itu loh. Udahlah, Bu, jangan ngomongin batu. Yesus batu penjuru loh. Bisa nggak sih diskusi baik-baik, Bu? Kalau lagi dapet, ya dipampat aja pakai karung basah, Bu. Ntar tembus ke hidung nggak enak loh. Bau. Kenapa sih orang-orang kayak gini kira-kira apa ya? Ya, disambut lagi, host. Kamu jangan baru naik, aku standby dulu. Iya. Coba Bang Pe, di sini rame soalnya anak kecil. Oke. Dia malah jeda. Dia malah jeda. Inka, silakan Inka. Itu ada gumasa mau dinaikin atau si Iru tadi dinaikin lagi kah? Gumasa ya tadi. Nggak tahu tadi siapa. Tidak usah. Gumasak sudah mengaku dirinya itu Allah. Terus gimana kita cara kita untuk menghadapi kalau orang itu ternyata sudah mengaku dia adalah Maha Kuasa? Gimana cara kita menghadapi dia? Nggak akan pernah bisa. Terus si Ruth yang tadi jelas-jelas dia itu adalah kesurupan. Dia adalah pembenci Islam, dia Islamfobia. Bagaimana mungkin kita mau Bang Dewa Putra naikin selama dia sopan, naikin aja. Kalau dia tidak sopan baru dikeluarkan. Jadi mantap sekali ya, Wak ya, jawabannya Bang Nyoma. Jadi rukun Islam itu kan ada 5. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya dalilnya jelas tadi dibacakan oleh Bang Nyoma. Surah apa tadi? Al-A'raf ya 158. Dia maunya itu, Wak, ada tertulis seperti itu secara utuh begitu. Ya lu sembah Yesus sebagai Tuhan, nggak ada tertulis Yesus itu adalah Tuhan. Sembahlah aku, gimana sih lu? Selamat siang Putra. Yo, selamat siang Mbak. Ya, Kristen ya Bang ya? Ya, saya Kristen Bang. Gedein dikit suaranya Bang. Halo. Kurang gede Bang. Halo Bang, selamat siang Bang. Ya, silakan, ada yang mau didiskusikan.
Tadi kan bilangnya Pak Haji ini kata Allah itu diambil dari agama Islam. Sama kayak ini bang. Kata Allah dalam kitab Al-Quran bahasa Arabnya itu apa sih bang? Kenapa Putra? Kata Allah dalam Al-Quran dalam bahasa aslinya. Apa itu bang? Alif lam lam ha. Allah. Kenapa? Ya beda kan, kalian kan Allah, sedangkan Allah, sedangkan kami Allah, beda. Terus ambil dari mana kata Allah itu di Bible? Ngambil dari mana? Sebelum agama Islam. Saya nggak nanya sebelum dan sesudah, ngambil dari mana? Kata Allah bang. Ya di mana? Tunjukkan datanya. Referensinya mana? Allah itu adalah gelar. Iya, pertanyaannya sederhana loh Putra. Ya terjemahan ALLAH itu di Bible itu ngambil dari mana? Jangan sampai di Malaysia. Kenapa sih nggak ada yang nyambung kalau lewat diskusi ya? Bahasa Indonesianya kurang. Bentar, Bang P, tolong naikin yang Dewa dong. Itu akun baru, Dewa minta follower. Ini yang ini turun, yang ini turun. Makasih. Teruskan Bang Andi. Bentar, Dewa ganti akun. Oke. Yang mana Bang Dewa belum permintaan? Ada itu di bawah, diurus dulu ya. Bang Dewanya yang baru supaya followernya ada. Naikin dulu tuh akunnya Bang Dewa. Kan yang asli turun tuh akun barunya mau dinaikkan Bang P. Udah ketemu. Minta request Bang Dewa. Bro, kalau ditanya pakai bahasa Indonesia itu nyambung loh, pertanyaannya sederhana loh. Dari mana LAI mengambil kata, dengerin dulu pertanyaannya, woi, bahasa Indonesia loh ini. Inka Bang Dewa, tolong Inka, saya nggak lihat tuh Inka. Udah. Dengarkan dulu pertanyaan bahasa Indonesianya. Habis itu Anda jawab. Dari mana LAI mengambil kata ALLAH di terjemahan? Saya kasih pilihan ganda. A dari Al-Quran, B tidak tahu. Jawab. Ngerti bahasa Indonesia atau kupingmu budak? Bahasa ngomongnya Pak. Putra, kupingmu budak, apa yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Saya mau tanya, coba. Saya ulang lagi ya. Dari mana LAI mengambil kata ALLAH? A dari Al-Quran, B tidak tahu. Silakan dijawab. Saya minta ayat ini surat berapa? Kenapa sih pada orang blow on siang-siang gini? Walu hadapinnya orang blow on nih. Udah budak blow on. Mas Putra, gini aja. Kalau toh mau diskusi Mas, tema apa yang Mas Putra kuasai di sini? Tema apa? Ya, gini Pak ya. Siapa Tuhannya Islam, siapa Tuhan yang Kristen ya? Ya sekarang kan Tuhan Islam kan sudah jelas, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Sedangkan Tuhannya Kristen itu adalah Yesus. Ya, Yesus betul. itu memang Tuhan. Cuma sayang, bukan Tuhan alam semesta. Beliau Tuhannya Kristen. Nah, terus Tuhannya Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa itu siapa? Yesus. Tuhan bukan? Yesus lah. Ya Tuhan bukan Allah Bapa. Tuhan itu gelar, Bung. Baik, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu gelar. Sedangkan Yesus itu loh kuasanya. Saya tanya, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Itulah yang berkuasa. Tidak ada nama lain selain Allah saja. Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Oh, Tuhan kalian Muhammad, sedangkan Tuhan. Ya Allah, ya Robi. Bang P cari yang lain lah, Jangan, nggak ada mainan, Wak. Nggak ada lagi nanti. Bentar, sebelum ini, tolong ya 2.500. Ini akun Dewa yang baru. Tolong minta di follow, akun Dewa habis semua, total habis semua. Sisa barusan tadi satu itu baru bangkit. Minta di follow ya sampai 1.000. Makasih banyak. Iya, baca surat Al-Hajj 56. Kok yang baca bro? Al-Hajj 56. Bukan surat apa tadi? Al-Hajjat katanya.
Tertawa lagi. Allah, Kenapa ada orang kayak gini masih hidup ya? Jangan panas. Kita debat ya. Siapa yang panas? Orang Jawa mainin lu. Hah? Kenapa lu masih hidup, bro? Kenapa? Tuhanmu Muhammad kan, betul kan? Nah, Tuhan kami. Ini anak buahnya Edis katanya. Anak buahnya Edis. Mana ada orang menuhankan makhluk? Baca ayatnya. Allahmu bersalawat kepada Muhammad, betul? Oh. Innallahu malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Woi, bersalawat itu artinya ya memberi rahmat. Allah memberi rahmat kepada nabi. Bukan Allah berdoa kepada nabi, bro. Aduh ya Allah, kenapa sih ada orang bodoh masih hidup? Bersalawat itu kan doa, Bung. Kenapa Allah? Tidak semua salawat itu doa. Kalau Allah itu nggak doa, tapi memberi rahmat. Bukan di Google. Apa arti kata bersalawat? Mendoakan dan memuji. Berarti Allahmu memuji dan mendoakan Muhammad, betul? Allah memuji. Allahmu mendoakan dan bukan. Masa Allah berdoa? Berdoa kepada siapa? Saya tahu ayatnya tuh, surat Al-Hajj 56, bukan? Iya, kamu memang kan tamatan pesantren, tapi pesantrenmu di dunia maya. Ya biarin aja dia ngomong terus, mempertontonkan kebotolannya nggak apa-apa. Tuhan kalian itu Muhammad, betul? Kamu aja yang bilang betul. Mana ada umat Islam menyembah Muhammad? Kalau kalau kamu bodoh, lebih baik Nabi Muhammad. Kamu protes sama orang tuamu aja. Kasih tanya bapakmu, Pak, kenapa lu melahirkan saya sebodoh ini sih? Gitu loh. Kasihan lo di sini lo. Puasa namanya. Sebenarnya bukan salah lu, salah orang tua mau melahirkan lu orang nggak disekolahin gitu loh. Dari kecil udah didoktrin di gereja. Ya pergaulanmu apa? Disuruh minum-minum yang keras, makan makanan haram. Jadi beginilah kau. Allah sebutkan tidak ada kuasanya di bumi dan di surga, tidak ada kuasanya. Kalau Yesus itu maha kuasa nggak Yesus? Iya kuasa. Dia. Oke. Dia menyembuhkan orang mati. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Yesus datang ke dunia. Ini tanya, ini jawab. Saya nggak nanya untuk apa ke dunia. Waktu dia bayi, apa yang dia kuasai? Yesus datang ke dunia untuk. Saya nggak nanya dia datang ke dunia ngapain. Saya tanya waktu dia bayi, apakah dia maha kuasa? Firman itu telah mencari Astagfirullahaladzim. Lari ke Firman. Firman udah pensiun, main bola udah. Tolong semua datang ke sini sebelum saya. Tolong panggil semua itu. Emang kamu bahasa Indonesia nggak nyambung mau lawan Banjuma? Betulin dulu mic-mu. Kamu beli mic 5.000, ongkirnya 50.000 gitu loh. Tekor. Allahmu berdoa kepada Muhammad, betul? Udah dibilangin tadi, bukan berdoa coy, memuji coy. Salawat itu artinya mendoakan, berdoa. Artinya apa? Allah berdoa kepada Muhammad dan kaum muslim. Betul? Ya udah terserah kamu lah, nggak apa-apa, terserah.